Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Kurniawan Setiabudi, NIM D400 190 127 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum sistem pembangkit dan energi terbarukan mengenai microgrid system. Sebelumnya, apa itu microgrid system? Microgrid merupakan salah satu contoh pola pembagian terdistribusi yang bisa melingkupi berbagai macam sumber energi, mulai dari sumber fosil maupun sumber energi terbarukan seperti angin, surya, biogas, dan lain sebagainya. Secara definisi, microgrid merupakan sistem interkoneksi beban dan berbagai macam sumber energi yang terdistribusi. Sebagai satu sistem microgrid dapat beroperasi paralel dengan sistem interkoneksi yang lebih besar atau beroperasi mandiri. Microgrid merupakan bagian dari suatu sistem utama yang memiliki keunggulan pengaturan terhadap dirinya sendiri, sehingga apabila terjadi gangguan pada sistem utama, microgrid masih dapat menjalankan fungsi pembangkitan dan penyaluran sendiri untuk melayani bebannya. Lalu kita beralih ke perhitungan beban. Beban yang disuplai pada sistem ini terdapat dua pembagian, yaitu yang pertama infrastruktur desa dengan beban 10 kVA. Yang kedua, kebutuhan listrik rumahan 160 kW. Dalam pembagian beban ini terdapat perhitungan konversi dari kVA menjadi watt. Maka pembagian ini yang pertama total beban kW per hari dengan rumus jumlah beban dikali power factor sama dengan 170 dikali 0,8 power factornya, yang mendapatkan hasil 136 kW per hari. Lalu total beban kW per bulan 136 dikali 30 hari sama dengan 4080 kW per bulan. Lalu total bulan per tahun sama dengan 136 dikali 366 hari sama dengan 49.766 kW per tahun. Lalu kita beralih ke sistem pembangkitannya. Yang pertama yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dalam PLTS ini daya keluaran PV sebesar 100 kW. Lalu rating faktor pada PV sebesar 65%. Lalu beralih ke total daya panel surya. Total konsumsi energi harian sama dengan 136 kW per hari. Lalu suplai panel surya sama dengan 50%. Lalu total daya panel surya sama dengan total konsumsi energi per hari dikali suplai panel surya sama dengan 136.000 dikali 50% sama dengan 68 kWh per hari. Lalu kebutuhan daya panel surya, rumusnya yaitu total daya panel surya dibagi PGF atau Power Generation Factor sama dengan 68.000 per 3,4 sama dengan 20.000 WP. Daya produksi harian panel surya sama dengan PSH kali kapasitas panel surya dikali faktor loss sama dengan 4 dikali 68.000 dikali 0,86 sama dengan 233,9 kWh per hari. Lalu kita ke sistem pembangkitan selanjutnya yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Kapasitas wind turbine sebesar 200 kVA atau 16 kW. Lalu dengan tinggi hub 17 meter, efisiensi wind turbine sama dengan 75%. Lalu suplai generator wind turbine sama dengan 50%. Output daya wind turbine sama dengan efisiensi wind turbine dikali total daya wind turbine sama dengan 75% dikali 16.000 yang hasilnya 12 kali. Lalu daya produksi wind turbine, rumusnya output daya wind turbine dikali suplai generator yang hasilnya 12.000 dikali 50% sama dengan 6 kW. Daya produksi harian wind turbine, yang rumusnya daya produksi wind turbine dikali durasi operasi 6 kali 6 sama dengan 36 kWh per hari. Lalu
sistem pembangkitan yang ketiga, PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kapasitas generator hidroturbin sebesar 49 kPa atau 39,2 kW dengan efisiensi generator hidroturbin 80%, suplai generator hidroturbin sama dengan 70%. Lalu output daya generator hidroturbin mempunyai rumus efisiensi generator hidroturbin dikali total daya generator hidroturbin 80% dikali 16.000 sama dengan 31,36 kW. Lalu daya produksi generator turbin, rumusnya output daya generator hidroturbin dikali suplai generatornya, yaitu 31.360 dikali 70%, hasilnya 21,95 kW. Lalu daya produksi harian generator hidroturbin, daya produksi generator hidroturbin dikali durasi operasi, yaitu 21,95 dikali 6, yang hasilnya 131,71. Lalu kita beralih ke pembangkitan listrik yang lain, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Di sini kapasitas diesel generator sebesar 20 kPa atau 16 kW dengan efisiensi diesel generator 70%, suplai diesel generator 70%. Output daya diesel generator, rumusnya efisiensi diesel generator dikali total daya diesel generator sama dengan 70% dikali 16.000, yang hasilnya 11,2 kW. Lalu daya produksi diesel generator, output daya diesel generator dikali suplai generator sama dengan 11.200 dikali 70%, yaitu 7,84 kW. Daya produksi harian diesel generator, rumusnya daya produksi diesel generator dikali durasi operasi sama dengan 7,84 dikali 6, yang hasilnya 47,04 kWh per hari. Lalu kita ke baterai. Pada baterai nilai tegangannya 12 volt, lalu nilai arus 100 Ah, tersusun secara seri yang berjumlah 4 seri sehingga tegangan menjadi 48 volt. Lalu kapasitas baterai ini dapat dihitung dengan rumus tegangan dikali arus sama dengan 48 dikali 100 sama dengan 4.800 watt. Total kebutuhan energi baterai sama dengan total daya panel surya dibagi 95%, hasilnya 68.000 dibagi 95%, hasilnya 71.578,94 watt. Lalu jumlah baterai, di sini total baterai sama dengan total kebutuhan energi baterai atau per dibagi kapasitas baterai sama dengan 71.578,94 dibagi 4.800 sama dengan 14,91. Ini mempunyai dibulatkan menjadi 15 buah baterai. Lalu jumlah baterai amannya 15 dikalikan 2 atau 2 kali lipatnya menjadi 30 buah baterai. Lalu ke inverter. Pada inverter ini mempunyai kapasitas dengan rumus total daya panel surya dikali safety factor 68 kWh dikali 1,1 sama dengan 74,8 kW, sedangkan inverter yang tersedia di pasaran sama dengan 100 kW. Lalu kita beralih ke percobaan. Di sini terdapat komponen-komponen pada simulasi kali ini. Yang pertama, ini dari generator dengan nama Caterpillar 180 kW 60 Hz PP. Di sini dengan inisial kapasitor 1000, replacementnya 1000, dan ini out and maintenance nya ini 1000 juga. Lalu
minimum lot rasionya 25, lifetime-nya 15.000. Lalu kita beralih ke mikrohidronya. Nah, ini dari Homernya menyediakan Hendrik Hydro 100 kW. Nah, di sini capital cost-nya 500, replacement cost-nya 500 juga, dan maintenance-nya 439,2. Lalu untuk lifetime-nya 2 tahun. Di sini dengan available head-nya 10 meter, design flow rate-nya 83 liter per second, minimum flow rate ratio 25, dan maksimum flow ratio-nya 85% dengan efisiensi 80%. Lalu pipa headless-nya 10. Lalu kita beralih ke turbinnya dengan turbin Aulos V1 kW dengan rate capacity 1 kW. Di sini capital and replacement-nya sama, $500, dan out maintenance-nya $0,05. Di sini mempunyai lifetime-nya, ini umurnya 2 tahun dan juga head-nya 17. Lalu kita beralih ke PV. PV ini menggunakan primer SG 200 M5 dengan capital. Di sini propertinya panelnya jenisnya flat tipe, rate capacity-nya 200 kW. Lalu efisiensinya 15,7%. Di sini dengan capitalnya 1.200 dan replacement-nya 1.100 dengan maintenance-nya 0,10. Lalu dengan time years-nya ini umurnya 20 tahun dengan rating faktor 65%. Lalu kita beralih ke penyimpanan. Kita lanjutkan untuk ke storage-nya. Storage-nya di sini dengan capital $215 dan replacement-nya $215 dengan maintenance-nya $10. Lalu untuk lifetime-nya ini 15 tahun. Lalu pada storage ini mempunyai string 4 dengan yang dihasilkannya nanti voltage-nya 48 volt. Lalu untuk pada capacity rasionya di sini 0,2245 di sini di propertiesnya. Lalu kita beralih ke konverternya untuk merubah dari komponen DC ini menjadi ke AC agar nanti bisa dialirkan ke electric load. Jadi untuk konverternya ini menggunakan ABB MTS 100. Di sini menggunakan ABB ini. Lalu untuk capitalnya ini 1150 dan replacement-nya 1150. Lalu untuk maintenance-nya 0. Lalu untuk lifetime dari konverter ini 15 tahun dan juga efisiensinya konverter ini 80%. Lalu pada rectifier input relatif kapasitinya 100 dan efisiensinya 80%. Lalu kita beralih ke electric load-nya. Nah, di sini terdapat electric load-nya. Ini anualnya 136. Nah, di sini sudah terjadi 136. Lalu di sini kita bisa lihat threshold-nya. Di sini kita mencari yang run secara bersamaan atau semuanya run. Kita cari. Ini untuk hasilnya yang paling bawah. Bisa kita lihat dan kalkulasi. Jadi untuk hasilnya di sini, ini cost summary-nya di sini bisa terlihat. ABB MTS ini Aulos
chain bridge hydro dan primarnya ini. Lalu kita melihat ke elektrikal. Nah, dari elektrikalnya ini yang lebih dominansi lebih ke ini ya, komponen SG200M5 nya. Lalu untuk cost summary ini di sini bisa dilihat untuk costnya dari komponen-komponen ini bisa dilihat capital and replacement-nya ini nanti bisa istilahnya perhitungan ke depannya. Lalu kita melihat ke cash flow. Nah, di sini ada beberapa grafik yang naik turun. Ini terdapat replacement-nya, lalu ada salvage naik yang terus habis itu ini untuk kapitalnya turun. Lalu untuk compare ekonomiknya, di sini bisa dilihat propose sistemnya dengan comparingnya ini. Lalu untuk fuel summary, di sini ada beberapa yang tidak terdapat dikarenakan pada sistem Homer-nya ini kita menggunakan yang basicnya dari Homer tersebut. Lalu kita beralih ke generatornya juga sama, untuk power outputnya tidak keluar juga. Lalu untuk grafik ini keluar dengan hanya satu grafik saja yang dihasilkan. Jadi ini untuk divide load-nya ini mempunyai value sampai 6477%. Lalu untuk ke solarnya, di sini ada beberapa grafik yang di sini ada yang muncul dan juga tidak. Di sini untuk kuantitinya ini ada 4, lalu stringnya ada 4 baterai yang untuk menampung dari chargingnya ini nanti. Lalu untuk nominal kapasitinya yang dihasilkan ini 3,22 kWh. Lalu yang untuk usable nominal kapasitinya 1,61 kWh. Lalu untuk energy in-nya ini 1,74 kWh per tahun. Lalu untuk PV power inputnya dari solar cell-nya sendiri ini bisa kita lihat untuk grafik paling atas. Di sini ada maksimumnya. Di sini terdapat 144 kW-nya untuk maksimum output. Lalu untuk main outputnya ini 610 kWh per hari, hitungannya per hari. Lalu untuk total produksi per hari per tahunnya ini 222,480 kWh. Lalu untuk untuk ini 20 kWh di sini tidak terdapat atau muncul grafik dikarenakan basic dari Homer-nya ini sendiri menggunakan advance-nya seperti itu. Lalu kita beralih setelah dari percobaan. Di sini ada data sumber daya alam. Pada data sumber daya alam ini terdapat kecepatan angin yang di sini pada kecepatan anginnya yang bermula dari knot ini harus dirubah menjadi ms dulu, dikarenakan pada praktikum ini pada percobaan ini yang digunakan adalah bagian ms-nya. Lalu untuk radiansi harian ini diinput sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Lalu untuk stream flow ini diinputnya sesuai dengan yang ditentukan, lalu dikonversi menjadi liter per second, menjadi seperti ini. Jadi untuk dari meter kubik per second ini dikalikan 1000 untuk menjadi seperti ini. Sekian, terima kasih.
Untuk penjelasan tugas besar dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.